Halo semua, selamat datang kembali di Tapologi. Pada video ini kita akan membahas tentang sistem kerja Cina yang sangat ekstrim. 996 adalah istilah yang merujuk pada budaya kerja di Tiongkok, di mana karyawan diharapkan bekerja dari jam 9 pagi hingga 9 malam, 6 hari dalam seminggu. Ini berarti total jam kerja mingguan mencapai 72 jam, jauh di atas standar kerja internasional yang umum. Asal-usul budaya 996 dapat ditelusuri kembali ke awal tahun 2000-an, ketika Tiongkok mengalami lonjakan ekonomi yang didorong oleh digitalisasi dan urbanisasi cepat. Dalam upaya untuk mengejar inovasi dan meningkatkan daya saing global, perusahaan-perusahaan teknologi di Tiongkok menerapkan jam kerja yang panjang sebagai standar, yang dianggap penting untuk mencapai produktivitas dan inovasi maksimal. Budaya ini mulai muncul dan menjadi lazim di perusahaan-perusahaan teknologi besar seperti Alibaba, Huawei, dan Pinduoduo, yang semuanya berada di garis depan pertumbuhan ekonomi digital Tiongkok. Dengan budaya kerja yang ekstrim memberikan dampak buruk bagi kesehatan mental dan fisik dari para pekerja. Dalam jam kerja yang panjang dan intens, para dokter mengatakan bahwa dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, termasuk kelelahan ekstrem, gangguan tidur, tekanan darah tinggi, dan penyakit jantung. Ada juga beberapa kasus kematian akibat kelelahan kerja yang terjadi di perusahaan-perusahaan besar, seperti insiden di Pinduoduo pada tahun 2020, di mana seorang karyawan meninggal akibat kelelahan setelah bekerja terlalu keras. A female employee at Chinese e-commerce giant Pinduoduo died last week after working long hours past midnight, sparking an investigation into the company from Shanghai authorities. Meskipun budaya kerja ekstrim ini seringkali dikritik karena dampaknya yang negatif, ada beberapa dampak positif yang diakui oleh para pendukungnya, terutama di konteks ekonomi Tiongkok. Beberapa tokoh bisnis seperti Jack Ma dari Alibaba pernah memuji 996 sebagai berkah yang dapat membawa kesuksesan bagi Tiongkok. Pandangan ini mencerminkan mentalitas berkorban untuk sukses yang mendominasi sektor teknologi pada saat itu. Namun, seiring waktu, dampak negatif dari budaya ini, seperti kelelahan ekstrem, stres, dan penurunan kualitas hidup, 频繁啊，工时都超过了。频繁，我们现在995，加班肯定累啊。像每天下班这么晚，你说要开心哦，要快乐肯定是没有，那疲惫肯定是有的。996 mulai menuai kritik luas baik dari dalam maupun luar negeri. Pada 2019, muncul gerakan 996 ICU di GitHub sebagai bentuk perlawanan terhadap praktik ini. Dengan nama gerakan yang menggambarkan bagaimana karyawan yang bekerja di bawah sistem 996 berisiko berakhir di unit perawatan intensif ICU. Kritik semakin menguat setelah beberapa insiden kematian karyawan akibat kelelahan dilaporkan di perusahaan-perusahaan besar. Merespon tuntutan yang terus digaungkan oleh para pekerja, pemerintah Tiongkok mengeluarkan undang-undang yang membatasi jam kerja, di mana jam kerja normal adalah 8 jam sehari, dengan maksimum 44 jam seminggu. Lembur diperbolehkan, tetapi harus dibayar dengan tarif yang lebih tinggi dan tidak boleh melebihi 36 jam per bulan. Pada 2021, Mahkamah Agung Tiongkok bersama dengan Kementerian Sumber Daya Manusia dan Jaminan Sosial mengeluarkan pernyataan resmi yang menyatakan bahwa praktik 996 adalah ilegal dan melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan Tiongkok. Meskipun pemerintah Tiongkok telah mengeluarkan peraturan yang melarang jam kerja berlebihan, implementasi dan penegakan hukum tersebut masih menghadapi tantangan. Bagi sebagian orang, terutama karena persaingan yang ketat di industri teknologi.
Meski demikian, sekarang sudah banyak perusahaan yang aware terhadap masalah ini dan melakukan revisi. Beberapa perusahaan teknologi di Tiongkok mulai merespons kritik terhadap 996 dengan mengubah jam kerja mereka. Contohnya, ByteDance memperkenalkan sistem 10-7-5. Bekerja dari 10 pagi hingga 7 malam, 5 hari seminggu. Yang menunjukkan adanya pergeseran menuju keseimbangan kerja yang lebih sehat di beberapa sektor. Budaya kerja ini tetap menjadi isu kontroversial di Tiongkok. Meskipun ada manfaat tertentu, dampak negatifnya terhadap kesehatan dan kesejahteraan pekerja tidak bisa diabaikan. Bagaimana pendapat kalian? Jangan lupa like dan see you.